sudah hadir dari daerah mana saja nih Bapak dan Ibu? Mungkin boleh dipakai suara, boleh pakai chat juga boleh Bapak dan Ibu. Mana? Oke. Bukan ini loh. Ya, udah kamu klik. Oke, ada yang dari Pak Darmadi dari Cibinong, Bu Tuti dari Malang, Bu Alfia dari Lamongan. Ya udah tuh. Miring. Ini tentang pecinta Olimpiade peduli bangsa. Oke, ya Bapak dan Ibu, selamat kembali. Saya ucapkan terima kasih dan sudah bergabung di sore hari ini. Sebelum kita memulai, Bapak dan Ibu, nah ini ternyata masih ada nih Bang yang memberikan infonya dari mana saja. Dari Bu Kandita dari Pangkal Pinang, ada Bu Sri Agustini dari Tapos Depok ya. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ya sore ini yang kalau di sini tidak terlalu cerah tapi tidak terlalu hujan juga, masih keadaan yang sangat bagus. Semoga di sore ini kita bisa positif dan juga bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan di sore hari ini, kita akan buka dengan doa dulu. Kita berdoa semoga kelas atau pembahasan di sore hari ini bisa bermanfaat ke depannya, baik bagi untuk hari ini dan juga untuk manfaat ke depannya terutama bagi Indonesia. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, ya Bapak dan Ibu, ini masih baru beberapa ada yang baru merespon. Ada dari Padang nih Bu Ilmayeti, Bu Artinis juga dari Padang ya, dari Cibinong dari Pak Petrus. Oke, selamat bergabung Bapak dan Ibu semua. Oke, ya. Bapak dan Ibu, insya Allah webinar di sore hari ini kita adalah melanjutkan. Kalau kemarin sudah ada pembukaannya, hari ini kita akan berbincang-bincang ya untuk materi kita hari ini. Ada Bapak Dr. Raden Ridwan Saputra MSI yang merupakan pelatih nasional dan internasional Olimpiade Matematika yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Kemudian nanti akan juga bergabung ada Kak Farel Dwi Reswara Salim yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di jurusan Computer Science National University of Singapore. Nah, dulunya Kak Farel ini merupakan medalis dari International Mathematics Olympiad yang merupakan lomba olimpiade paling tertinggi ya Bapak dan Ibu. Semoga dengan hadirnya pembicara-pembicara yang sangat keren tersebut ini dapat menambah inspirasi dan menambah insight kita di sore hari ini. Oke, izinkan saya Bapak dan Ibu menyapa pemateri kita, Pak Ridwan. Saat ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Andri. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya mungkin Bapak dan Ibu masuk. Oke ya. Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan mulai sesi kita di sore hari dengan pertama yaitu dari Pak Ridwan. Yang Pak Ridwan akan sharing dan berbagi ya tentang bagaimana sih apa itu Olimpiade, yang mana Pak Ridwan ini sudah sangat khatam lah, sudah sangat memahami dunia Olimpiade ini dan beliau merupakan pelatih Olimpiade level nasional dan internasional. Mungkin kepada Pak Ridwan dipersilahkan. Terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya mungkin mau cerita nih tentang ada apa dengan Olimpiade, apa manfaatnya. Terus terang materi pertama ini tujuannya untuk memotivasi kita semua, dan mudah-mudahan juga nanti setelah video ini direkam dan disebarkan, banyak juga yang mau share ke
orang lain gitu. Yang jelas mungkin Olimpiade maknanya yang akan saya sampaikan ini berbeda bisa jadi dengan kebanyakan orang. Karena selama ini mungkin orang itu ikut Olimpiade ingin jadi juara gitu, dapat medali, ingin mendapatkan sesuatu lah yang harapannya itu biasanya ketenaran dan lain-lain. Tapi saya akan coba menambahkan hal-hal yang positif lagi yang membuat menjadi kita ketika belajar Olimpiade Matematik bisa menjadi lebih baik. Terus terang tidak salah ya ketika ada yang berpikir saya ikut Olimpiade biar dapat medali emas, biar dapat beasiswa, itu tidak salah. Cuman akan lebih baik nanti niatnya diluruskan gitu. Diluruskannya apa Pak Ridwan? Nah, nanti akan saya sampaikan di presentasi ini. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan presentasi ini? Kalau siap acungkan jempol, jempol. Bisa jempol tangan langsung, bisa tanda apa kek gitu. Tapi yang pasti tidak buka speaker ya. Kalau buka speaker nanti ramai. Oke. Saya akan mulai dengan presentasi tentang istilahnya tuh mengapa Olimpiade itu penting. Oke, sebentar. Gambarnya sudah terlihat Bapak Ibu ya, mengapa Olimpiade itu penting? Ya, pencinta Olimpiade Sains peduli bangsa. Nah, mari kita lihat. Di sini kita bicara apa itu Olimpiade. Ya, strategi pembinaan Olimpiade dan manfaat Olimpiade. Oke. Bapak Ibu, Olimpiade Sains adalah kompetisi sains tahunan yang menguji kemampuan sains siswa-siswa terbaik di tingkat nasional nanti maupun internasional. Di tingkat nasional dikenal dengan nama OSN ya, dulu sempat KSN. Ini terus terang memang prosesnya berjenjang dari mulai ibarat tingkat sekolah, dulu ada kecamatan, kota kabupaten, provinsi dan nasional. Makanya ibaratnya anak-anak yang juara OSN memang biasanya pinter-pinter gitu, karena dalam proses yang ketat. Ini pada sejarah OSN, Olimpiade pertama kali diadakan tahun 2002 ya di Yogyakarta. Terus kemudian tahun 2003 itu baru ada Olimpiade SD, ya itu di Balikpapan, dan Olimpiade SD mulai tahun 2003 mulainya di Thailand. Ini sebagai pengetahuan. Nah sekarang terus terang karena menganggap Olimpiade Sains itu penting, banyak sekolah yang ibaratnya buat pembinaan-pembinaan. Tapi biasanya itu sekolahnya sekolah elit Bapak Ibu. Kalau sekolah yang sebaliknya, yang ekonomi sulit, nggak bisa tuh. Karena biasanya pembinaan itu biayanya mahal. Nah, adanya pos PB ini, saya harapkan nanti sekolah-sekolah dimanapun bisa ikut, apalagi ada yang namanya belajar online pakai Zoom, insya Allah sangat membantu. Jadi harapan kita, ini semua anak di berbagai daerah bisa menikmati belajar Olimpiade, ya Olimpiade Sains. Berikutnya kita bicara nih, apa sih manfaat ya, manfaat Olimpiade. Pertama, ya ini boleh diacak-acak atau terserah ya, tapi biasanya meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Terus terang selama ini belajar matematik cenderung hanya berhitung gitu, tapi jarang berpikir pemecahan masalah. Nah ini manfaatnya ketika di masa depan, ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan, dia sudah terbiasa itu dengan menggunakan cara-cara yang nantinya realistis. Makanya di Olimpiade banyak soal-soalnya memang unik dan memecahkan masalah. Berikutnya menumbuh dan mengembangkan intuisi sains yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi orang akan
punya intuisi nih kalau sering mengerjakan. Ibaratnya mah lihat soal tuh ini sederhana, oh nanti pasti akan ke sini, akan ke sana. Itu nanti diterapkan dalam kehidupan dia bisa baca nih. Kayaknya nih fenomena ini akan arahnya ke sana deh. Gitu. Makanya ada istilah begini. Kenapa sekarang ada terjadi krisis ekonomi di Eropa? Terus orang akan bilang nanti akan melanjaran ke Asia. Ya karena ada logikanya. Tapi kalau orang yang tidak pernah berpikir damai-damai saja gitu. Seperti halnya misalnya masalah pandemi COVID, itu orang bisa memprediksi pasti nanti akan tersebar ke seluruh dunia, gitu. Dan itu terjadi. Dan itu biasanya orang-orang yang sudah terbiasa latihan Olimpiade cenderung mungkin akan lebih cepat menguasai itu. Terus menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta terhadap sains. Kita harapkan generasi muda kita itu suka terhadap sains karena kemajuan teknologi ya itu pasti akan sangat ditunjang kalau sainsnya itu kuat. Berikutnya menumbuhkan semangat pantang menyerah. Jadi kalau anak ikut Olimpiade sains, dia kan sering mengerjakan soal tuh. Bisa jadi kayak di Olimpiade matematik 3 soal 4 jam setengah. Satu cara nggak bisa pakai cara lain, nggak bisa lagi pakai cara lain. Pokoknya sampai ditemukan. Itu semangat pantang menyerah. Dan juga dalam kehidupan kan sering kita kalau punya ide, program, terus kita ingin aplikasikan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi gitu. Dan ini sangat penting buat modal kehidupan. Berikutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan sahabat dari berbagai kota dan negara. Ini kalau orang sering kompetisi itu bisa jadi sering ketemu dan jadi sahabat. Atau ketika mereka ikut klub matematik, klub IPA yang sama, sering ketemu jadi sahabat. Gitu. Ini juga ketika kompetisi di luar negeri, ada anak mungkin pas SMP ketemu, SMA ketemu sama orang di luar negeri, itu juga jadi sahabat. Berikutnya, ya, memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa dari sekolah maupun perguruan tinggi yang bermutu. Nah ini untuk lomba-lomba seperti OSN atau KSM itu ada yang namanya beasiswa. Nah cuman sekarang harus hati-hati ya, ini Bapak Ibu yang pemangku kepentingan yang suka ngasih beasiswa. Ibaratnya kalau ada orang yang berprestasi dapat medali emas, tolong dicek itu lombanya lomba apa. Karena sekarang tidak semua lomba yang diikuti itu lomba yang bermutu gitu. Ya istilahnya yang pasti sih ya, yang pasti lomba bermutu itu yang diadakan oleh pemerintah. Yang kedua lembaga yang mungkin sudah bisa dipercaya, itu memang kategorinya sulit itu. Yang berikutnya lomba luar negeri yang pemerintah ikut. Insya Allah itu lomba yang bermutu. Zaman sekarang sebelum pandemi banyak lomba yang mungkin tidak begitu bagus sehingga orang dapat mudah medali emas. Terus ada lembaga yang tidak paham gitu, main terima saja. Ternyata kan akhirnya mengecewakan. Ini sejujurnya saya bilang begini, tapi terus terang kalau niatnya untuk latihan mah nggak apa-apa. Toh semuanya sebenarnya nggak ada yang salah, semua tergantung niat. Ini manfaat. Sudah paham Bapak Ibu manfaat? Kalau sudah paham, acungkan jempolnya. Ya, kita santai saja deh ya. Santai saja. Baik, nanti kalau ada kaparel diinfo ya. Biar nanti istilahnya deh kita kasih waktu. Nah, berikutnya strategi pembinaan. Itu ada 3 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Pertama, memiliki siswa yang berbakat di bidang sains. Ya. Itu ibaratnya silahkan dicek gitu. Ini anak saya pinter enggak ya gitu. Ini yang jadi masalah itu kalau dulu kan sekolah negeri yang favorit, SMP favorit di sini itu hampir dipastikan yang pasti bakal juara di sekolah ini gitu. Tapi kayaknya sekarang petanya sudah mulai berubah ya ketika ada yang namanya zonasi ya. Sekarang mungkin bisa jadi anak pinter ada di sekolah yang dulunya tidak terlihat gitu. Kalau sekolah negeri, tapi kalau sekolah swasta ada beberapa sekolah yang rutin memang menghasilkan juara olimpiade karena dia memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berbakat. Terus pembinaan yang intensif. Nah ini juga di sekolah-sekolah swasta itu ada pembinaan intensif tuh. Yang kebinanya kakak kelasnya yang berbakat, yang sudah juara. Atau dia ngundang pelatih
dari ini pelatih dari luar gitu untuk datang. Itu juga poin penting. Berikutnya peran guru, orang tua dan sekolah. Ini yang terus terang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap nanti pembinaan. Karena misalkan kalau orang tuanya tidak mendukung, sekolahnya tidak mendukung, atau gurunya tidak mendukung, ya sulit anak berbakat itu bisa jadi. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan ciri-ciri anak berbakat? Nah, ini, mari kita lihat. Ciri anak berbakat itu biasanya memiliki ketertarikan yang lebih tinggi dalam sains dibanding teman sebayanya. Jadi dia kalau ada pelajaran sains semangat gitu. Tapi kalau anak yang tidak berbakat ada pelajaran sains, dia males gitu. Ya, makanya kalau ada anak yang misalkan bicara olimpiade, itu pasti harus anak yang suka terhadap sains. Karena anak nggak suka, dia belajar dari pagi sampai sore tuh kalau karantina, dia mungkin udah muntah-muntah. Tapi kalau anak yang suka, dia akan menikmati. Berikutnya, mampu menyelesaikan soal sains dengan cara sendiri yang unik dan kreatif. Bisa jadi soal matematik atau soal fisika yang di IPA-nya. Dia bisa ibaratnya bikin sendiri cara-cara yang kreatif dan yang menarik lah. Terus biasanya memiliki IQ menarik yang tinggi. Tes IQ-nya biasanya tinggi-tinggi tuh. Ya. Pengalaman saya sih, pengalaman pas saya mengajar di SMP kan suka ada tes IQ buat para peserta, ya. Itu IQ-nya rata-rata 140-an Bapak Ibu. 148, ya paling 130 berapa gitu. Jadi jarang yang di bawah 120, rata-rata IQ-nya tinggi. Terus berikutnya bahasa tubuh lah. Artinya ada bahasa tubuh orang pinter gitu. Ya. Kalau saya kadang-kadang pas milih itu faktor bahasa tubuh juga mempengaruhi. Cuman ini mainnya feeling ya. Mungkin karena saya biasa melatih anak olimpiade bertahun-tahun, itu kayaknya ada pola yang sama tuh bahasa tubuhnya. Lebih tepatnya aura kali ya. Auranya tuh beda gitu. Kalau anak yang mungkin bakal cocok olimpiade tuh auranya beda. Ini mah nomor 4 mah nggak begitu penting lah, itu hanya untuk orang tertentu saja. Tapi yang 1, 2, 3 itu penting karena itu yang logis ya, yang masuk akal. Oke, tentang ciri anak berbakat, jelas? Kalau jelas saya dengan jempol. Dan boleh nanya nih yang ini kalau bingung. Kita kasih waktu 1 menit. Boleh nanya ya. Kalau enggak saya lewat. Ya, oke saya lewat ya. Lanjut. Seleksi. Nanti kalau misalkan kita pengen bikin tim ya di kelas atau di sekolah untuk misalkan menyiapkan anak untuk olimpiade, ini ada beberapa tahap. Pertama menjaring siswa dengan 2 model soal. Soal rutin dan soal tidak rutin. Jadi soal rutin itu soal-soal sekolah lah. Kalau hitungan-hitungan, kalau teori yang di sekolah gitu. Termasuk soal yang tidak rutin ya soal-soal olimpiade mulai kita kenalkan. Secara berkala kemudian setiap bulan ada tes eliminasi. Tes eliminasi ini mungkin bisa jadi kalau di kelas mah ya dikasih tahu nih ranking 1, 2, 3 sekarang siapa gitu. Nah, videomu. Nah, terus kemudian yang berikutnya bisa jadi ada yang kita keluarkan kalau dari segi wah ini kurang semangat lagi belajar nih, jarang hadir atau kelakuannya agak membuat repot, udah dieliminasi aja, dikeluarkan, nggak usah ikut belajar lagi. Tapi upayakan ini kalau kita buat klub, pesan saya Bapak Ibu ya, ketika misalnya tujuannya olimpiade, kita punya murid awalnya 10. Terus karena yang terpilih 1, jangan dibubarin untuk kelasnya, tetap aja belajar. Karena siapa tahu nanti bermanfaat buat semua anak itu dan buat sekolah. Karena bisa jadi ada lomba beregu, atau misalnya nanti mereka akan ikut seleksi di mana gitu. Ya, ini karena tujuannya olimpiade, kalau sudah 1 orang sudah saja. Paling cukup gini, yang 1 orang itu dikasih pelajaran tambahan gitu. Ya, tapi yang klub yang sudah dibuat jangan dibubarkan. Tadi yang saya bilang perilaku jadi bahan pertimbangan.
peningkatan mutu pembelajaran, jika pembelajaran sekolah meningkat, siswa hasilnya juga akan bagus. Jadi saya harapkan klub ini tuh kalau bisa ya tadi jangan ngebubarin siswanya ketika mungkin tidak ada yang lolos misalkan. Wah nggak ada yang lolos nih, nggak usah dibubarkan, ya biarkan saja gitu supaya nanti ibaratnya sistem pembelajaran tetap berjalan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang pembinaan. Ini saya coba akan dijelaskan secara langsung. Jadi, strategi membina calon olimpiade, ya, sistem mengajar, metode pengajaran, eksplorasi, miskonsepsi, dan berbagai kendala. Bentar. Oke. Di sini. Strategi membina itu, ya, kita bisa mulai tadi dari pemilihan, kemudian cara mengajar ya, istilahnya tuh. Jadi kita harus siapkan tim pelatihnya, siapkan anggarannya, ya, siapkan jadwalnya, siapkan modulnya. Jadi harus sudah ibaratnya terstruktur. Jangan ngajar teh sekeingat gitu. Oh ngajar ya, udah gitu misalkan materinya apa, sekeingat juga jangan. Jadi harus dibuat nih istilahnya tuh cara mengajarnya harus sudah disiapkan, gurunya, modulnya, segala macamnya. Makanya sangat saya sarankan ketika sekolah itu memang ingin ngebina, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah terbiasa. Insya Allah akan lebih mudah. Ya, minta gurunya dilatih atau bisa jadi bisa mendatangkan pelatih. Oke. Terus sistem mengajar, ya. Sistem mengajar itu bisa jadi ada model yang ibaratnya tuh latihan soal, ya. Jadi ada ini saya gabungkan. Jadi modelnya ada guru ngasih teori dulu nih. Setelah ngasih teori baru latihan. Yang berikutnya kalau anak sudah mungkin paham teorinya, minggu depannya tuh dikasih soal, dibahas satu-satu. Ya. Terus berikutnya ibaratnya tuh diadakan semacam tes. Biasanya sebulan sekali itu tesnya. Baru dibahas semuanya. Dan juga diharapkan anak itu bisa ngajar juga menerangkan ke temannya. Tujuannya apa? Kadang kalau bicara lomba suka ada lomba tuh mempresentasikan jawaban. Jadi kalau anak sudah terbiasa nanti dia akan lancar kalau harus mempresentasikan jawaban. Kemudian juga ada eksplorasi nih. Jadi kalau kita mengajarkan ya latihan-latihan soal harus siapkan eksplorasi atau eksperimen nih. Jadi kalau eksplorasi di matematika ada soal-soal yang mungkin kita kasih nih satu soal kasih waktu 30 menit itu eksplorasi. Atau soal eksperimen anak harus nyoba. Cuman kalau sudah bicara eksperimen tolong siapkan ininya bahan-bahannya supaya anak bisa mencoba. Kalau kita ingin menyiapkan tim untuk Olimpiade Sains, jangan dilupakan itu. Karena kalau di SD ada yang namanya eksplorasi sama eksperimen. Di SMP juga ada yang seperti itu. Jadi harus kita sudah siapkan. Terus berikutnya, miskonsepsi. Ini dalam Olimpiade Sains kadang banyak orang yang berpikir, wah Olimpiade itu kalau di SD itu banyak rumusnya, atau materi perguruan tinggi atau materi SMA, bukan ya. Ini bukan seperti itu. Biasanya kalau di SD terutama rumusnya nggak banyak, ya. Terus bukan materi SMA atau perguruan tinggi. Tapi kalau mungkin di SMP SMA sudah mulailah mendapatkan materi-materi yang tidak biasa. Makanya kalau untuk ingin punya murid juara Olimpiade, sepertinya pembinaan itu harus. Walaupun zaman sekarang kayaknya banyak murid nyari sendiri tuh pembinanya. Makanya kalau kita lihat di medsos, ketika Olimpiade selesai yang banyak promosi justru para gurunya, guru lesnya. Tapi nggak apa-apa, itu justru hal yang positif ya untuk memacu guru-guru sekolah. Saya pun harus nih, gitu loh, seperti mereka. Minimal mulailah belajar sehingga ibaratnya murid pun respect ke kita karena oh ternyata guru saya juga pinter Olimpiade gitu. Ya. Terus berikutnya berbagai kendala nih dalam Olimpiade. Pertama murid yang sombong
biasanya. Dia ngerasa pinter, menganggap kemudian juga eh, apa ya, orang tua yang suka ambisius, pengen anaknya juara gitu, ya. Dan kadang-kadang les ke sana kemari. Saya masih ingat ya sekitar tahun 2010 apa ya, 2006-an apa. Pokoknya 2000 sampai 2010 ada orang tua bilang begini, anak saya itu les setahun biayanya sampai keluar uang 200 juta Bapak Ibu. Zaman dulu loh ya, 2010-an. Jadi pas saya sempat ngecek tuh, dia sehari lesnya bisa 4 tempat. Les geometri, les aljabar, les apa gitu. Saya bilang luar biasa sekali. Cuman tadi ketika anaknya gagal, wah orang tuanya marah. Anaknya dihukum, simpen di kamar mandi atau apa gitu. Pokoknya intinya mah ya kurang bagus lah ya. Terus kemudian juga yang masih jadi kendala itu kebiasaan anak menjawab soal. Jadi kalau sudah misalkan olimpiade, uraian, nah itu anak-anak Bapak Ibu harus dilatih tuh bagaimana menguraikan jawaban yang baik supaya nanti hasilnya pun bagus. Ini juga jadi kendala. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu belum paham, ya nanti pelatihan-pelatihan yang kita adakan tolong diikuti. Mudah-mudahan jadi nambah pengetahuan. Dan ini juga yang sangat penting, jangan ragu untuk men-share info-info dari pos PB ini ke teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan kan Bapak Ibu dapat pahala nanti, pahala nge-share ya. Nanti nge-share. Ada yang nanti sertifikatnya ngisi di mana tuh. Aduh. Kalau saya sih mikir mending jangan dulu mikir sertifikat ya, mikirin ilmu. Ya kadang-kadang ini yang saya melihat apa ya, di Indonesia masih berpikir yang seperti itu. Mending ilmu dulu, nanti sertifikat insya Allah ada. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Sekarang ini. Peran guru. Tadi saya tampilkan, mohon maaf, peran guru sekolah dan orang tua ini yang sangat penting nih. Jadi semuanya bisa bersinergi. Peran guru apa sih? Ini Bapak Ibu kalau misalkan ingin jadi ini olimpiade. Pertama nih ya, menjaring siswa yang berpotensi yang akan dibina. Oke, ya istilahnya tuh. Jadi makanya harus siapkan di soal yang biasa sama soal yang arahnya tidak rutin atau tidak biasa olimpiade. Terus kemudian membuat jadwal dan anggaran pembinaan ya, sekaligus membentuk tim olimpiade sekolah. Jadi ketika sudah membentuk tim olimpiade sekolah nih, tim olimpiade kan siswa yang kita seleksi ini. Kita buat jadwal pembelajaran, termasuk gurunya siapa, materinya siapa, sama anggaran pembinaan. Kalau anggaran pembinaan itu maksudnya apa Pak Ridwan? Ya mungkin ini kalau di umum mah istilahnya teh kan Pak mungkin guru perlu dibayar. Nah, mungkin mau sekali pertemuan berapa gitu. Tapi kalau saya sarankan sih Pak, ini karena saya tuh terbiasa ngajar bayaran seikhlasnya, mendingan istilahnya teh bayaran seikhlasnya saja gitu. Jadi kalau kita bikin di sekolah bayaran seikhlasnya, insya Allah berkah. Bapak Ibu dapat pahala, ya dapat rezeki juga, terus tidak terbebani. Karena khawatirnya kalau misalkan kita pakai pembinaan, pakai tarif, ada anak yang potensial dari keluarga tidak mampu, jadi nggak bisa ikutan. Terus itu juga nggak enak juga, misalkan, oh ini nggak mau bayar sih, padahal yang mampu itu gitu, ya. Seperti itu. Ya, berikutnya melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Jadi pembinaan itu ada polanya Bu, misalnya 1 bulan, seminggu sekali nih, teori, yang kedua latihan, ketiga latihan, yang keempat tes, harus buat seperti itu. Kalau klub olimpiade itu harus banyak latihan soalnya, mengerjakan soalnya, karena biar dia terbiasa, ya.
Kalau kebanyakan teori, jarang latihan, nah jadi malah kurang terasa nanti kemampuannya. Nah, berikutnya, aktif menambah wawasan di bidang sains, ya harusnya olimpiade ya. Jadi ketika ada pelatihan seperti ini, udah ikut saja gitu, Bapak Ibu. Nanti kan nambah wawasan. Terus kemudian melakukan studi banding ke sekolah-sekolah dan rajin menyebutkan anaknya ke berbagai lomba. Jadi kalau ada misalkan, oh ada sekolah nih yang dia sering juara olimpiade, coba aja datang nanya strateginya gimana sih gitu. Semoga saja itu bagus sekolahnya masih mau berbagi. Kadang-kadang ada juga yang mungkin pelit gitu ya mau ngasih tahu. Tapi usahakanlah hubungan baik. Kalau saya lihat sekarang mungkin akan banyak yang mau share lah. Termasuk di sini juga kan mungkin bisa jadi ada guru yang terbiasa melatih olimpiade anaknya juara akan kita ajak aja untuk sharing. Terus menunjukkan anaknya ke berbagai lomba. Nah sekarang kan banyak lomba nih yang sifatnya online maupun offline, tolong diikutkan. Oh ini tentang aktif menambah wawasan di bidang sains ya buat guru. Ini pesan saya dan pengalaman saya Bapak Ibu ya. Ini masalah niat ya. Kalau kita niat beraktivitas belajar untuk mendapatkan ridho Allah, itu nanti selalu terbuka rezeki baru gitu. Jadi jangan takut misalnya, Pak, saya di sini kan ngajar bayaran seikhlasnya. Ngapain saya ikut-ikut pelatihan atau beli-beli buku? Kan rugi saya. Enggak Bapak Ibu, kalau kita sudah niatnya mendapatkan ridho Allah, ya itu nanti akan ada jalan kita tuh eksis. Ini pengalaman saya ya Bapak Ibu. Terus terang saja saya bukan jurusan matematik Bapak Ibu. Saya jurusan pertanian, teknik pertanian. Tapi saya suka matematik. Jadi sebelum muncul Olimpiade gitu di SD tahun 2003, saya tuh suka ke perpustakaan MIPA, motokopi buku-buku Olimpiade matematik. Saya pelajari sendiri, padahal nggak ada hubungan dengan kuliah saya, cuman saya suka gitu. Dan ternyata manfaatnya saya tiba-tiba ada seleksi pelatih Olimpiade matematik, saya lolos gitu loh setelah dites tuh. Itu pasti ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu misalkan, aduh saya ngapain belajar, kok nggak ada ininya, enggak, pasti ada manfaatnya. Dengan syarat niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan wah lumayan jadi pelatih Olimpiade honornya gede, enggak, itu gitu. Ya. Berikutnya harus menjalin kerjasama dengan pihak orang tua, ya orang tua siswa, komite sekolah, atau instansi terkait dari para pakar. Kenapa sih Pak harus dengan orang tua diadakan jalinan baik? Terus terang, kalau kita sering komunikasi dengan orang tua, kita bilang nih orang tua nih, Bapak Ibu nih komunikasi sangat bagus, jadi tolong didukung. Jadi bisa jadi kan ketika lomba-lomba teh, misalnya nih dari Bogor lombanya ke Bandung, orang tuanya bisa jadi nyiapin mobil, ke Jakarta orang tuanya nyiapin mobil, guru tinggal naik mobil tersebut, mungkin orang tuanya nyiapin konsumsi, gitu loh, berikan makanan. Biasanya orang tua seperti itu anaknya sukses tuh lombanya. Ya, ini ada kejadian orang tua pelit Bu, padahal kaya. Jadi pas ada lomba di Bogor nih kalau tidak salah kejadiannya teh, anaknya suruh naik angkot bareng sama guru. Angkot kan repot ngantri ini terus akhirnya telat, akhirnya nggak juara, nggak lolos padahal anaknya pinter gitu. Nah guru harus coba kerjasama dengan orang tua, komite sekolah kalau memang harus ada anggaran ya bilang gitu, mungkin harus dibantu. Ya, terus instansi terkait misalnya para pakar tadi yang ibaratnya ketika kita mungkin butuh pembinaan intensif kita undanglah yang ahli bidangnya untuk minta bantu ngajar. Otomatis kan mungkin para pakar itu harus kita siapkan honor, nah itu kan bisa jadi ngobrol dengan pihak sekolah. Artinya kalau sudah jadi guru untuk Olimpiade, ngebina sekolah, jangan jalan sendiri Bapak Ibu, ya harus koordinasi dengan semua. Ini peran guru, paham ya? Kalau paham acungkan jempol. Oke, jempolnya mana ya? Jempolnya, oke. Adalah sudah mulai kelihatan jempol-jempolnya nih. Oke. Nah, berikutnya nih yang menurut saya sangat penting juga yang tidak boleh dilupakan ya. Istilahnya tuh guru itu
ya harus berperan ya sebagai istilahnya tuh kalau pemain bola mah kayak ini Bapak Ibu ya, kayak manajer gitu. Jangan ngerasa paling pintar. Bisa jadi kan muridnya lebih pintar. Jadi kalau misalkan ada soal itu, kalau kita misalkan merasa nggak bisa, ya udah, ini kayaknya harus kita bahas bersama gitu. Mungkin bisa jadi ada murid yang bisa mengerjakan. Karena kalau Olimpiade itu terus terang itu dunianya hutan belantara. Jadi posisi Bapak Ibu juga memotivasi, juga mengarahkan, jangan merasa jadi narasumber karena bisa jadi ada soal-soal yang Bapak Ibu tidak bisa. Saya pun terus terang jadi pelatih Olimpiade terkadang butuh waktu tuh untuk mengerjakan soal, ya karena soalnya susah-susah gitu. Nah kita jadikan diskusi murid-murid kita untuk menyelesaikan masalah. Dan tambahan dari saya, kalau guru ingin sukses ngajar Olimpiade, harus rajin ibadah ya Bapak Ibu. Tirakatnya harus banyak. Pesan saya nih, harus rajin puasa Bapak Ibu setelah saya renungkan. Kok harus rajin puasa sih Pak Ridwan? Ini mohon maaf ya, ini dalam cara berpikir saya begini. Ini mohon maaf sekali. Dalam versi agama Islam yang saya pahami. Di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, jika manusia bertakwa ya, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Termasuk ini masalah mengerjakan soal Olimpiade, masalah ngurus Olimpiade itu masalah. Nah bicara takwa, saya melihat itu hubungannya dengan puasa Bapak Ibu. Kalau yang beragama Islam kan kalau pas bulan Ramadan suka dengar tuh ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kalau bahasa Arabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya bukan menafsirkan, hanya mentadaburi. Puasa itu menyebabkan orang bertakwa. Bertakwa itu kan bisa, artinya Allah akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi saya perhatikan juga di dunia Olimpiade, banyak anak-anak sukses itu rajin puasa, Pak. Saya tuh pernah waktu ke Filipina itu, pas lomba, itu lomba bergengsi ya, itu ada satu anak yang puasa, padahal lagi lomba dia puasa, dan yang dapat emas cuma dia doang. Luar biasa tuh. Dan saya lihat juga guru-guru yang rajin puasa, itu juga sukses gitu loh dalam karirnya, juga mungkin dalam pembinaan Olimpiadanya Bapak Ibu. Jadi saran saya, pesan ini mah, sebenarnya kalau bicara puasa bukan hanya orang Islam saja sih, di agama lain juga ada yang puasa kok. Saya ketemu ya waktu di Mabes AD itu, ada jenderal bintang 2 agamanya Katolik. Beliau bilang begini, Pak Ridwan, saya ini orang kampung Pak Ridwan. Terus saya bisa jadi begini, salah satunya beliau rajin puasa. Saya tanya, Bapak kan agamanya Katolik, kok rajin puasa? Ibu saya ngajarin Pak gitu. Dan Senin Kamis lagi puasanya. Saya sampai bingung. Jadi pesan saya nih Bapak Ibu, kalau ingin sukses, tapi sebenarnya bukan untuk Olimpiade sih, untuk menyelesaikan masalah kehidupan, rajinlah berpuasa. Setuju nggak? Kalau setuju ajukan jempol. Tuh, Pak Andri Imam malah 2 jempolnya. Yang lain mana nih? Oke. Kalau ditanya, loh kok puasa sih Pak Ridwan? Ya ini mah pengalaman saya gitu loh. Saya selama ini ngelatih, pengalaman saya ngelatih anak-anak Olimpiade rata-rata rajin puasa. Kalau yang nggak ada yang rajin puasa, terus kok bisa juara Olimpiade, mungkin dia punya amalan yang lain gitu loh. Tapi kalau saya pribadi mah rajin puasa Bapak Ibu. Ya. Toh juga puasa makan tetap aja jadi dapat pahala walaupun nggak juara gitu loh. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Peran sekolah pada kelas Olimpiade. Jadi sekolah itu ya, bentar ini
Sekarang peran orang tua ya. Jadi peran sekolah. Sekarang peran orang tua. Mendukung pihak sekolah baik secara moral maupun material gitu. Jadi kita tuh kalau anak mau ikut lomba teh dukung, Bu, Bapak Ibu guru sok butuh apa? Kalau perlu konsumsi saya mau belikan deh bekal gitu buat mereka. Atau butuh apa nih? Ongkos saya bantuin atau saya anterin gitu loh. Ya. Kita bantu tuh sekolah teh biar ada keberkahan. Jadi ketika kita mempermudah urusan sekolah dalam olimpiade, mudah-mudahan juga anak-anak kita ibaratnya dimudahkan sama Allah dalam mengerjakan soal. Terus berikutnya, memenuhi kebutuhan putra-putrinya dalam rangka menunjang penguasaan materi Olimpiade Sains. Sekarang kan sudah zaman internet tuh, silahkan Google nih, anak saya mau lomba nih, cari di internet soal-soalnya, kumpulin print kasih gitu istilahnya. Kalau perlu guru les, cari guru lesnya, dibawa les kemana gitu. Saya dengar cerita sih, jadi ada anak yang semangat tinggi tuh Pak, Bu, dari berbagai daerah itu. Dia tahu nih ada guru bagus misalkan di Jakarta, dia sengaja tuh tiap minggu pesen tiket pesawat dari Lampung ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta, dari Kalimantan ke Jakarta, itu hanya untuk les ke guru itu, sampai nginep segala gitu. Ya, pengalaman saya dulu tuh, ada yang dari Bali datang ke Bogor belajar gitu, sampai nginep segala. Dari berbagai daerah tuh, saya dulu zaman dulu ya, istilahnya teh banyak gitu. Ya itu berarti orang tuanya luar biasa dan rata-rata mereka berhasil ya. Terus aktif juga nyari informasi lomba ya, lomba bisa di internet, di share-share gitu kan, suka banyak tuh lomba-lomba di share. Nah itu kalau bisa diikutkan. Ini namanya jam terbang Bapak Ibu. Sebenarnya juga bukan hanya masalah untuk juaranya, tapi dengan dia ikut lomba akan nambah wawasan dia gitu untuk istilahnya teh bisa lebih mantep lah. Terus berdoa dan memacu agar anak giat belajar dan menjadi anak yang soleh. Ini berdoa ini mohon maaf nih kalau dalam versi saya bukan hanya pas sholat ya Allah semoga anak saya gitu, menurut saya sih kurang cukup Bapak Ibu. Makna berdoa ini harus ada kekuatannya. Kekuatannya dari apa? Kalau bahasa orang rumah tirakatnya. Jadi orang tua teh kalau anak lagi lomba teh coba deh puasa gitu orang tuanya teh. Sedekah ke anak yatim gitu loh. Itu berpengaruh loh Bapak Ibu. Ini saya ingat dulu ada peserta IMSO non muslim ya. Saya nggak nyebut agamanya takut spesifik banget karena ya bisa ketebak nanti. Anaknya dapat medali emas. Terus base apa saya lupa. Terus bilang orang tuanya begini, Pak Ridwan, selama pas lagi IMSO nih, pas lomba selama 1 minggu itu, saya tiap hari sedekah Pak Ridwan. Ke orang-orang, pokoknya saya cari orang yang miskin, saya kasih gitu, uang. Dan dapatlah hadiah itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan anaknya lagi lomba, ya upayakanlah, jangan hanya berdoa tiap sholat, dijikirin bahasanya Pak. Harus dijikirin, ya kita buat sedekah atas nama ya anak kita, puasain gitu loh. Itu sebenarnya ada ilmunya sih. Jadi orang tua tuh ibaratnya gini lah, kan ketika anaknya berhasil pasti orang tua juga bangga lah, dapat rezeki dipuji orang gitu. Ini mah yang biasanya ya. Ya otomatis ada pengorbanan. Ya pengorbanannya tadi berdoa, berikutnya maju anak agar jadi anak yang soleh. Nah ini poin penting kalau menurut saya nih Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali, saya misalnya agak berbeda. Buat saya sih ketika anak ikut olimpiade, namanya sih bukan juaranya, tapi jadi anak yang solehnya, yang bermanfaatnya buat orang. Jadi harapan kita tuh gini, dia dapat beasiswa tuh ke luar negeri, harapannya dia bisa jadi lebih bermanfaat gitu. Pulang tuh jadi apa gitu, ya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi pesan saya begitu nih kepada Bapak Ibu guru dan istilahnya semua, ketika anak kita misalkan jadi juara olimpiade, pesannya itu supaya dia jadi orang yang jauh lebih bermanfaat daripada sebelum jadi juara olimpiade. Gitu loh. Ya.
Sehingga itu kita sebagai guru banyak kecipratan pahalanya nanti. Setuju tidak? Kalau setuju ajukan jempol. Kali Ayo, belum bisa. Nggak dimasukkan. ajukan jempolnya ya. Saya cek jempol mana nih yang banyak. Oke. Berikutnya, ini sudah nih peran orang tua. Ini dalam Olimpiade, kunci suksesnya ya, membina Olimpiade itu, Bapak Ibu. Komitmen. Jadi komitmen kita semua nih, saya pengen anak saya juara Olimpiade, harus ada komitmen otomatis, misalkan harus ada pendanaan, ya siap nganter dan lain-lain. Berikutnya, konsisten. Ya, konsisten artinya nganter ya rutin gitu. Tiap hari ada pembinaan apa diajak anaknya itu. Terus berikutnya kompeten. Ini semua sih, sekolahnya harus komitmen, gurunya, anaknya, kepala sekolahnya, pihak sekolah. Konsisten juga gurunya, pihak sekolah, orang tua dan siswa. Kompeten. Nah ini harus kompeten. Ini sebenarnya siswanya yang kompeten, yang kita seleksi itu. Terus juga kalau misalnya Pak, anak di saya nggak terlalu pinter-pinter Pak. Saran saya ketika tidak terlalu pinter, tetap aja dibina. Kalau pembinaan itu bisa jadi suatu saat nanti, entah tahun depan ada anak yang kompeten, tapi kita sudah sistemnya sudah jalan gitu. Jadi ketemu yang pas, anak kompeten pembinaannya bagus. Ini kadang-kadang kita hitungan Pak anaknya nggak berprospek nih, nggak usah deh dibina, percuma. Nah udah berarti tadi malah nanti ketika ketemu anak yang kompeten nggak maksimal. Saya berharap sekarang semuanya itu kalau ingin sukses, saya nyebutnya kok ikhlas Mbak, harus ikhlas. Dalam versi saya sekarang, ini setelah saya menekuni Olimpiade sejak tahun 2003 ya, saya jadi pelatih Olimpiade. Kita itu ternyata harus ikhlas Bapak Ibu. Karena kalau kita ikhlas, balasan dari Allah itu pasti ada dan tergantung pengorbanannya. Ini contoh begini. Saya punya murid, dia tuh belajar sama saya. SD nggak ikut Olimpiade Bu, karena gagal kalah sama yang lain. Terus SMP nggak ikut Olimpiade juga, gagal kalah sama yang lain. Anaknya sih pinter, cuman ya nasibnya saja gitu. Tapi hebatnya dia tetap aja mau belajar, walaupun nggak ikut OSN. Pas SMA juga gagal kalah sama yang lain. Tapi uniknya adalah pas kuliah dia S1 dapat beasiswa ke Jepang dan katanya dia di sana tuh bareng sama juara Olimpiade dari berbagai negara. Belajarnya itu di jurusannya. Terus S2-nya dapat beasiswa, S3-nya dapat beasiswa di Jepang semua. Jadi menurut saya apa yang dilakukan itu tidak sia-sia gitu loh. Jadi Allah kasih, mungkin tidak dalam bentuk juara Olimpiade tapi beasiswa di akhir. Maka yang harus hati-hati begini Bapak Ibu nih. Ini pengalaman juga. Ketika anak SD juara Olimpiade, dapat emas, SMP juara Olimpiade, SMA dapat juara Olimpiade, pas kuliahnya kadang malah nggak jadi apa-apa tuh orang tuh. Kayak tenggelam saja di peredaran. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ingin dicapai gitu. Ya. Jadi banyak tuh yang saya pahami pas dia juara Olimpiade, banyak yang jadi biasa saja gitu, tidak seperti diharapannya jadi apa. Karena mungkin tadi sudah diambil semua kebaikannya. Jadi buat Bapak Ibu, pesan saya, kalau ngebina Olimpiade, tolong ngajarnya ikhlas, ya. Nggak berpikir anak saya bakal jadi juara nih, enggak, udah ikhlas. Selama anaknya masih mau belajar, kita bina. Karena manfaatnya itu bukan hanya untuk saat ini, tapi nanti. Nanti itu bisa jadi, karena kita ngajar anak itu, kita sebagai pembina sudah terbiasa dengan soal-soal itu gitu loh. Sehingga pas ada anak baru kita sudah biasa gitu. Dan si anak tadi bisa jadi dibekali ibarat itu ilmu yang buat dia bermanfaat. Saya pernah dapat pengalaman begini Bapak. Saya ngelatih nih kelas Olimpiade dulu malam-malam. Ada anak yang ya buat saya sih biasa saja, tapi dia ikut Olimpiade gitu. Maksudnya ikut Olimpiade tapi nggak pernah menang gitu.
Jadi buat saya biasa saja lah. Tapi tetap dia mau belajar gitu. Saya ajak udah belajar aja ke Pak Ridwan. Itu anehnya ketika ada tes ke Korea, dia cerita, Pak ada 2 soal susah. Satu tuh soalnya mirip dengan yang pernah Pak Ridwan ajarkan, jadi saya bisa itu. Maksudnya tuh rezeki itu di mana saja gitu. Makanya saya punya murid beberapa anak kuliahnya di Korea. Karena ada faktor-faktor yang kita tidak pahami. Makanya poin penting saya ikhlas nih yang harus Bapak Ibu miliki. Nah, berikutnya yang mungkin ibaratnya bicara manfaatnya apa sih? Kalau menurut saya pentingnya Olimpiade ya. Aduh, maaf. Nggak kelihatan ya? Bentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Sebentar. Ini. Memacu dan memicu peserta didik, pendidik, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya dalam bidang sains. Itu istilahnya pentingnya Olimpiade ya. Jadi sekolah itu akan meningkat tuh kualitasnya di bidang sains karena muridnya terpacu, pendidiknya, gurunya terpacu, orang tuanya terpacu, ya sekolahnya terpacu. Jadi bisa jadi meningkatkan itu tuh kualitas, berefek ke teman-temannya yang lain. Yang utama lagi mempersiapkan peserta didik dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita tuh butuh orang-orang pinter Bapak Ibu tahun 2045, makanya Olimpiade ini kan sarananya. Mungkin anak-anaknya banyak yang nanti kuliah ke luar negeri, gitu kan, dapat beasiswa, dan kuliah di luar negeri berarti kan kualitasnya jadi semakin bagus. Jadi banyak orang-orang pinter nanti di Indonesia. Dan yang paling utama saya bilang kan harus soleh. Jadi walaupun pinter nanti ibaratnya teh dia bisa memberikan manfaat untuk bangsa ini. Kalau pinter doang tapi nggak soleh, nggak punya rasa cinta tanah air, ya nanti masalah gitu. Makanya kalau saya sering ya mengajak mereka tuh harus punya adab dan akhlak yang baik, cinta tanah air. Saya terus terang suka kalau dulu belajar itu pertemuan orang tua misalkan suka ada melakukan apa nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa itu. Karena 3 stansa itu kayaknya lebih mendalam tuh kerasanya. Ini saya berpikir juga tuh harusnya di sekolahan-sekolahan nyanyi Indonesia-nya 3 stansa. Dan saya ingin bilang Indonesia itu tanah yang sakti, ya. Jadi jangan suka ngehina Indonesia, kualat. Ya, artinya saya melihat kalau kita sudah di Indonesia ini dapat misalkan fasilitas, ya fasilitas baik, dapat beasiswa, itu jangan sampai nanti nggak ingat Indonesia, jadi kualat nantinya. Ini terima kasih. Pasti mungkin itu dulu dari Pak Ridwan, bisa jadi Anda jawab sambil nunggu Farel ya bercerita tentang ini. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas sharingnya tentang Olimpiade. Sangat menginspirasi sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Pak Ridwan bagaimana sebenarnya dan sangat detail sekali tadi tuh. Peran siapa saja yang terlibat, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, harapannya ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk kedepannya bisa mengembangkan Olimpiade di tempat Bapak dan Ibu berada masing-masing. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi kali ini sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, tapi saat ini cukup 2 penanya dulu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu kita akan lanjutkan. Silakan Bapak dan Ibu untuk raise hand. Nah, saat ini yang raise hand ada Ibu Sri Agustini. Pak Petrus ya Pak. Oke, silakan. Pak Ridwan mempersilakan Pak Petrus. Oke, nanti Pak Petrus sama Bu Sri Agustini berarti ya Pak. Enggak, Pak Petrus mau ibadah itu. Jadi saya mau ibadah. Oh ya, siap-siap Pak. Oke, mungkin dari Bu Sri Agustini dulu yang raise hand. Silakan Bu, dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mau tanya mengenai yang paling awal pemilihan siswa. Kami kan memang masih SD yang baru dan masih kecil. Tahun kemarin itu mencoba mengikuti Olimpiade di tingkat kecamatan. Tapi karena sebelumnya kami belum ada
pembinaan, cuman karena oleh pengawas, ayo semua ikut-ikut gitu kan. Ya kita cobalah pakai tadi bahasa tubuh ya, karena kita karena waktu itu masa pandemi belum begitu percaya betul dengan hasil pekerjaan anak-anak karena sebelumnya online begitu. Jadi alhamdulillah tuh kemudian juara 2 adalah di tingkat kecamatan. Itu surprise banget bagi kami waktu itu untuk sekolah baru dan sekolah masih kecil. Nah, tapi ke depannya kan tidak bisa begitu ya Pak ya, karena kami komitmen ingin lebih baik. Kalau tadi dilihat kan pemilihannya ada IQ-nya, kemudian dia punya intuisi seperti itu. Nah, melihat itu bagaimana Pak? Artinya kita dari awal, jadinya kita nggak bisa melihat, kalau melihat hasil nilai ulangan saja begitu ya, kita ya sedih kalau matematika. Bahkan anak-anak cenderung apa ya, sudah a priori duluan matematika atau IPA. Ya mungkin kelemahan lain di sekolah kami belum ada sarana yang cukup memadai untuk membuat anak-anak itu menyenangkan belajarnya. Mohon sarannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Pak Ihsan, Pak Andri. Ya, mohon Pak Ridwan, silakan. Ya. Ini Bu Sri Agustini. Jadi sebenarnya ketika kita dalam memilih, kita pakai cara sederhana saja. Pertama, pengamatan guru di kelas deh. Siapa sih anak yang pintar matematika kan bisa kelihatan dari ulangannya kalau di kelas tuh. Suaranya itu yang kita pilih gitu. Ini kan kalau misalkan yang tadi saya bilang juga bisa jadi kalau pengen tambah yakin, wah Pak ada beberapa orang udah kita kumpulkan, kita kasih soal yang 2 model Bu. Soal sekolah ya yang biasa kan, sama soal unik. Soal unik olimpiade itu kan bisa kita cari di internet. Soal olimpiade tingkat kota kabupaten cari ada tuh, tinggal pilih kasih. Itu kan bisa kita lihat, oh ternyata yang ini anak ini potensial gitu. Nah, terkadang kan begini, ini potensial cuman kurang biasa atau kurang berbakat. Saran saya sih tetap dibina saja dulu Bu, karena di situ guru juga buat cari pengalaman, murid juga buat nambah wawasan. Kalau yang namanya tes IQ atau intuisi itu nanti Bu, ibaratnya itu biasanya di tingkat nasional lah akan dilakukan, kan itu akan dibiayai negara ngetesnya. Kalau kita sebelum mulai udah ngetes mah kan repot Bu, ya ngeluarin tes IQ segala macam. Udah sederhananya lihat pengamatan di kelas, kemudian tes dengan soal yang biasa, pelajaran sekolah, sama soal yang sering dilomba lihat di internet. Udah gitu lakukan pembinaan. Nah, kalau sudah bicara pembinaan, nah gurunya harus banyak bergaul, ikut pelatihan di mana, siapa tuh mendapatkan buku-buku gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi sekarang itu soal-soal tipe olimpiade banyak kok di internet, tinggal dicari, ya. Banyak lah. Para pembina kita nih, para pencetus pos PB juga banyak bikin buku, Bu. Misalkan di sini tidak untuk ini, cuman hanya ngasih tahu banyak bikin buku aja, gitu istilahnya. Baik, Bapak. Satu lagi, Pak. Ya. Yang Bapak bilang terakhir bahwa olimpiade itu tidak hanya untuk juara, terkenal atau dan sebagainya, tapi itu sekarang ya masih melekat Pak, sehingga kadang mental lomba dari anak-anak kami tuh tidak ada. Jadi pintar di kelas misalnya peringkat 1, 2, 3, tapi ketika lomba itu Masya Allah, jadi karena takut kalah, takut ini sehingga blank. Nah, apa ada tips khusus melihat kemampuan anak di mental lombanya? Maksudnya nanti ya menang, alhamdulillah itu adalah bonus begitu, tapi bisa punya teman segala macam. Nah itu yang kami juga belum punya pengalaman untuk melihatnya. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Itu saran saya harus sering dinasehati Bapak, Bu. Dinasehati bahwa ini lomba tuh bukan tujuan utama. Tujuan utama kamu harus beribadah kepada Allah lewat jalur lomba ini. Seandainya kamu juara juga jangan sombong. Itu harus terus dinasehatin terus Bu, termasuk orang tuanya dinasehatin jangan mikir juara ya. Kalau saya secara pribadi menyarankan, kalau saya sih ini kalau saya nih untuk membuat kita tidak ambisius ya, tidak jadi nanti akhirnya blank, anak biasakan berzikir Bu.
Ini yang berzikir, la ilaha illallah, bersolawat gitu. Nanti hati tenang. Memang susah di cara berpikir saya ini nggak semua juga setuju atau memiliki. Buat saya, yang namanya Olimpiade Matematik itu adalah dalam rangka mendapatkan ridho Allah, bukan yang namanya medali. Kalau saya pribadi loh, ya, bukan ridho Allah. Kalau Allah ridho mah pasti yang kita lakukan tidak sia-sia, pasti akan ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan medali, nanti kecewa, udah selesai. Tapi kalau misalkan kita ridho Allah, seandainya gagal, pasti akan ada kebaikannya setelah itu. Ini makanya doktrin, ibaratnya beginilah. Kan tujuan hidup manusia itu kan beribadah kepada Allah. Jadi ingatkan kepada murid-murid kita, kalian ikut Olimpiade untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dapat beasiswa pun dia akan berpikir untuk beribadah kepada Allah. Sehingga nanti setelah jadi orang hebat, balik lagi Indonesia, ngebangun Indonesia. Tapi kalau sudah mikirnya juara, yang dipikir duit, sejahtera, jadi dia mungkin nggak balik lagi. Gitu kan, yang penting saya di luar negeri, aman, damai, nggak mikir Indonesia. Jadi kalau perlu terus nasihatin aja Bu, sama banyakin dijikirin. Gitu Bu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas nasihatnya. Menurut Bapak, apakah SD kecil seperti kami masih punya peluang di era sekarang Pak? Dengan persaingan yang cukup besar begitu Pak. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Udah. Yang pasti dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mengejar ridho Allah. Saya ini bukan jurusan matematik, jadi pelatih Olimpiade Matematik ke internasional, jadi juri internasional, kan nggak ada yang tidak mungkin Bu. Banyak kok yang saya temui anak juara dari sekolah kecil Bu, ya. Banyak dari keluarga miskin malah yang jadi juara teh. Tukang sol sepatu, tukang sayur ada Bu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya mah yakin kok, ketika Allah berkehendak, kitanya juga menyesuaikan diri dengan rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, pasti berhasil. Oke, Pak Andri, silahkan cari penanya lain. Oke, baik Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya, dan juga terima kasih Bu Sri Agustini sudah bertanya. Semoga bisa menjawab ya Bu Sri ya. Oke, satu lagi penanya, Bapak dan Ibu silahkan raise hand yang ingin bertanya. Atau kayaknya di kolom chat ada deh Pak. Sebentar Pak Ridwan. Pak ini deh, Pak Ponijan, Bu Ponijan, maaf nih. Oke. Pak nih Pak. Bu. Pak boleh nanya Pak. Pak Ponijan Pak, Pak Ibu. Oh Pak Ponijan. Ponijan. Ya, betul. Silakan Pak. Silakan Pak. Baru kurang pergaulan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf Bapak, mau tanya, Ya. dalam kegiatan ini apa peran sekolah gitu Pak ya, peran sekolah Ya. dalam pembinaan ini? Iya, tadi kan lupa bahas tuh, slide-nya menghilang. Iya belum di. Jadi Mohon maaf, Pak. gini, Ya. tolong dicatat nih Iya Pak. peran sekolah ya. Iya. Jadi peran sekolah pertama mendukung anak yang ikut Olimpiade. Bentuk mendukungnya apa? Misalkan ketika izin, harus ikut karantina 1 minggu, diizinkan gitu loh. Terus jangan dibebani PR, pokoknya diizinkan, silakan. Terus kalau misalkan kalau anaknya tidak mampu, oke dipastikan sama sekolah, dikasih kendaraan buat pergi ke sana misalnya. Jadi perizinan tuh sekolah tuh harus mengizinkan. Jadi berizin dan transportasi mungkin Pak ya. Ya, kepada anak. Iya. Yang kedua, istilahnya itu dia membantu juga menyiapkan, istilah tadi, membuat klub sekolah, itu peran sekolah tuh. Jadi yang sekolah didukung kan, silakan pakai kelas yang ini, gitu kan. Menyiapkan buku-buku juga sekolah tuh, supaya nanti anak terfasilitasi. Karena kan tidak semua anak itu pinter, jadi sekolah tuh menyiapkan nih bukunya di perpustakaan, silakan dipinjam, gitu. Seperti itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah sukses dalam Olimpiade. Misalkan ada Olimpiade saya nasional nih, anaknya dapat medali perunggu. Cobalah pihak sekolah ngasih beasiswa lah gitu. Oke, SPP selama 1 tahun ke depan nggak usah bayar kan udah. Terus yang penghargaannya fotonya dipasang
di kantor sekolah sebagai juara olimpiade, karena mungkin itu saja yang pertama biar memotivasi temannya yang atau adik kelasnya yang lain. Jangan sampai satu orang juara nggak dipasang itu jadi pertama dan terakhir, Pak. Iya, Pak. Ya, pasang tuh biar termotivasi. Nah, ketika sistem sekolah ada, jadi jalan lagi. Istilahnya itu. Dan jangan cuma ini doang, Pak. Oh, juara olimpiade, terus istilahnya teh diupacarakan salaman doang, jangan, Pak. Kasih beasiswa, saran saya, Pak. Karena itu terus terang sangat berharga, bukan masalah uang, tapi dia ngerasa oh saya dihargai. Nah, yang berikutnya terakhir ini peran sekolah juga istilahnya itu peran sekolah itu memfasilitasi ibaratnya teh guru orang tua untuk istilahnya teh mengembangkan klub olimpiadenya itu gitu. Dengan cara apa? Oke, misalkan Pak ini butuh inilah semacam lab untuk ibaratnya tuh semacam apa ya eksperimen. Nah, pasien sekolah oke silahkan kita siapkan deh. Jadi kalau misalkan untuk bisa praktek kita sudah ada. Jadi nanti tim itu jauh lebih siap, Bapak. Ya, jangan sampai misalkan udah atur sendiri saja lah. Saya nggak mau ngurus. Yang penting kalau juara bilang lah, jangan. Ya. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan untuk peran sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Oh, mohon file yang Bapak share tadi di-share ke grup atau gimana gitu Pak, biar kami bisa mempelajarinya lagi gitu. Nanti saya informasikan ya Pak. Oh, baik, Saya Pak. Terima kasih informasikan. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Punijan atas pertanyaannya, juga Pak Don sudah menjawab ya pertanyaan, semoga menjawab ya Pak Punijan. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaannya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti mungkin kalau misalnya nanti ada waktu lagi mungkin di akhir ya Bapak dan Ibu, karena untuk saat ini alhamdulillah pembicara kita yang kedua yaitu Kak Farel sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Kak Farel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Pak Kak Farel. Gimana kabarnya Kak Farel? Ya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebagai tambahan informasi, Kak Farel ini merupakan mahasiswa jurusan Computer Science di National University of Singapore. Dulunya Kak Farel ini merupakan medalis dari International Mathematica Olympiad. Nah, insya Allah di sore hari ini akan sharing dengan Bapak dan Ibu di sini tentang bagaimana sih keseharian Kak Farel dan juga bagaimana Kak Farel bisa pada sampai posisi saat sekarang ini. Oke, mungkin dipersilakan kepada Kak Farel untuk sharing. Sharing apa? Iya, gitu Kak Farel. Mungkin nanti bisa ngobrol cerita dulu aja sama Pak Ridwan. Farel. Dulu seperti apa, jadi menginspirasi kan tadi Pak Ridwan sudah bercerita nih Olimpiade seperti apa, dan Bapak sih berpikir ini salah satu manfaat misalkan kalau ikut Olimpiade bisa dapat beasiswa. Cuman dulu perjuangannya seperti apa kan? Kalau Farel dulu misalkan harus datang ke Bogor untuk belajar atau mencari guru, mencari buku dan lain-lain. Nah ini kan supaya guru-guru di sini paham sehingga nanti oh saya harus motivasi murid saya seperti itu kalau ingin hasilnya yang seperti yang Farel sekarang gitu. Itu aja mungkin Farel. Ya, mungkin cerita dari awal mulai ikut Olim dulu ya. Iya. Ya mungkin awal mulai ikut Olim tuh pas kelas 4, kelas 5 gitu. Saya pas gitu juga baru pertama kali ikut KPM juga. Awal mulai ikut Olim tuh mungkin gara-gara kakak udah ikut duluan gitu. Jadi ya coba ikut-ikut aja. Ya pas kelas 4 gitu ya tiap minggu datang ke KPM, ya tiap minggu sekali lah ke Bogor. Dari Bekasi ke Bogor tiap minggu. Ya belajar gitulah. Awalnya kalau lomba tuh awalnya ya nggak menang, awalnya masih nggak terlalu jago, kayak gitu. Saya belajar, akhirnya pas kelas 5 itu ikut OSN SD dan alhamdulillah itu dapat perak ya, dapat medali perak. Terus dari awal dapat medali perak itu akhirnya jadi bisa masuk bisa dapat beasiswa di SMP yang dulu namanya SMP Karisma Bangsa. Jadi dapat beasiswa karena dapat medali di OSN SD. Ya, dari situ ya
mulailah kayak makin rajin belajar buat Olimpiade. Ya, dan akhirnya dapat medali SMP. Pas SMP dapat medali OSN juga. Dari situ dapat beasiswa lagi buat SMA-nya. Dan SMA ikut OSN lagi ya. Alhamdulillah dapat medali lagi dan berkesempatan buat ikut IMO ini, si International Matematika Olimpiad. Yang lomba matematika internasional ya anggap aja paling tinggi lah pas di tingkatan SMA gitu. Ya, dari situ alhamdulillah lagi dapat medali. Ya jadi karena dapat medali ini jadi gimana ya? Kayak dapat semacam free pass gitu buat masuk ke kuliah sekarang. Tapi belum beasiswa ya. Kayak udah pasti masuk tapi belum dapat beasiswa. Tapi kayak apa ya? Medalinya itu sangat berguna lah biar dapat beasiswa. Akhirnya bisa sampai sekarang. Sekarang kuliah di US National University of Singapore. Jadi ya lumayan panjang lah dari cerita dari awal Olimpiade sampai sekarang. Banyak suka dan duka juga. Silakan Pak Imam, moderatornya deh. Itu cerita apa? Buat mancing-mancing. Ke Pantri, silakan Pantri. Siap Pak Ridwan. Nah, gini nih mungkin Kak Farel ya, tadi kan sedikit Kak Farel sudah memberikan ceritanya ya tentang selama ini perjalanannya gitu ya, perjalanannya dalam bisa mencapai berbagai prestasi nih Kak Farel ya, cerita-cerita. Nah mungkin di saat ini tuh lebih ke bagaimana sih menyikapinya kan, mungkin ini tanggapan ya dari Kak Farel ya Kak. Jadi kan saat ini kan apa ya, ada banyak yang berambisi, itu banyak banget yang berambisi, mungkin entah itu dari pihak sekolah, entah itu dari pihak siswanya atau mungkin orang tuanya, tapi terkadang untuk beberapa hal kan mereka kan tidak semuanya bisa menang gitu, dan kemudian itu beberapa mungkin jadi apa ya, jadi kayak down juga, entah itu siswanya entah itu gurunya itu tidak semangat lagi. Tapi tadi kan sudah apa, dengan perjalanan Kak Farel yang nggak langsung menang itu, kira-kira Kak Farel bisa masih mungkin ngasih apalah gitu kan, ngasih pesan gitu kan, agar bagaimana sih menyikapinya untuk tetap berjuang bagaimanapun kondisinya. Mungkin itu Kak Farel. Ya dulu tuh awal-awal nggak menang, ya. Emang nggak expect buat menang aja gitu, kayak masih belajar dikit, masih dibanding sama yang lain yang mungkin udah belajar lebih lama. Jadi ya tiap lomba lebih ini sih, kayak menang nggak menang ya udah gitu. Soalnya mungkin ilmunya gitu yang lebih penting menurutku. Soalnya kayak aku ada teman gitu yang sebenarnya ikut Olimpiade juga tapi jarang menang lah. Tapi kayak pas di kuliah, teman kuliah ini kayak main sukses lah, kayak jago gitu sekarang. Meskipun dulu nggak menang Olimpiade gitu. Mungkin karena mereka belajar, karena mereka dulu ikut Olimpiade gitu, mereka jadi belajar buat, mungkin belajar mengalami kekalahan, belajar menghadapi kekalahan, ya gitu lah. Jadi ya menurutku ya belajar Olimpiade buat jangan expect apa-apa. Menang ya menang, kalah ya udah buat pelajaran aja. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ini ya saya mencoba untuk memberikan sedikit yang disampaikan Kak Farel itu adalah Pak dan Ibu, lebih ke bagaimana Kak Farel itu tidak expect menang atau kalah itu nanti Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa dimotivasi entah itu siswanya, entah itu anaknya, bahwasanya ikut Olimpiade itu ya untuk belajar gitu. Jadi dan ini juga dan Kak Farel dan juga tadi ada temannya Kak Farel itu sudah merasakan. Nah, walau bukan berarti gagal ketika memang belum dapat ininya, cuman pasti tidak seperti yang Pak Don sampaikan, tidak ada yang sia-sia. Jadi selama siswa atau anak-anak didik kita itu terus belajar, insya Allah nanti akan terlatih, dan bahkan mungkin belum tidak menang Olimpiade saat di SD, SMP, SMA, mungkin di kuliah nanti dia akan mendapatkan sesuatunya, dapat mentalnya gitu, dapat pengalamannya yang itu mungkin tidak bisa dibeli dengan, atau mungkin harganya sangat mahal gitu Bapak dan Ibu. Oke, kalau seperti itu, kalau yang sekarang itu mungkin lebih ke sini Pak Farel. Tadi kan Pak Farel sempat menyinggung terkait efek dari ketika Kak Farel belajar Olimpiade ketika di masa kuliah. Nah, kalau misalnya saat ini yang Kak Farel
kira-kira nih pengalaman apa sih yang dari ketika Kak Farel menghadapi Olimpiade tersebut yang menjadi berharga dan teringat sampai dan itu bermanfaat sampai Kak Farel kuliah gitu. Mungkin bisa sedikit berbagi Kak Farel. Apa ya? Mungkin ini sih kalau Olimpiade kan dulu udah sering lah yang sering rasanya ngalahin kalahan gitu, kayak kalah gitu, menang. Jadi kalau di sini kan kayak orangnya pada pinter-pinter gitu, jadi kayak kalau misalnya nilainya jelek gitu, jadi ya udah gitu buat pelajaran aja. Terus juga sebenarnya kan aku Olimpiade matematika kan, sebenarnya beberapa materi yang dipelajarin di Olimpiade matematika itu kepake di jurusanku sekarang, yaitu computer science. Beberapa kepake lah. Contohnya kayak kombinatorika atau teori bilangan tuh sangat kepake. Terus ini sih kayak lebih ke mungkin ke kreativitas mungkin ya. Beberapa assignment, beberapa tugas di kuliah gitu kayak butuh ide yang lumayan aneh, beberapa kayak butuh kreativitas lah. Terus dengan aku ikut Olimpiade pas dulu SMA, SD, SMP, ya kreativitasnya lebih terlatih lah. Mungkin itu. Ya, seperti tadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selain apa tadi terkait mental juga akan ada kreativitas dan juga ternyata yang namanya materi matematika itu tidak hanya berguna untuk di jurusan matematika saja. Nah, contohnya saja di Kak Farel yang sekarang ini di jurusan computer science, kemampuan matematika, ilmu matematika yang dipelajari itu bisa bermanfaat ketika Kak Farel sedang menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin atau kita mau bikin sesi diskusi, Pak Ridwan, Pak Ridwan mungkin ingin bincang-bincang dengan Kak Farel gitu, boleh nggak Pak Ridwan? Ini malah mungkin kalau Pak Ridwan sih ingin nanti ada yang bertanya nih ke Kak Farel. Tapi kalian komentari begini bahwa Olimpiade itu memang harusnya jangan jadi ajang untuk juara-juaraan gitu. Jadi ajang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam ilmu pengetahuan. Sebab nanti sebenarnya mah manfaatnya akan terasa setelah kita kuliah. Kita pernah kalah, kita pernah menang, kita belajar ilmu yang nanti manfaat. Ini kadang-kadang orang tua yang masih berpikir Olimpiade adalah juara. Jadi ketika dia tidak juara, dianggap tidak berguna sama sekali selama ini karantina dan lain-lain. Padahal itu nanti akan bermanfaat. Ini benar-benar bisa meluruskan persepsi orang tua, persepsi guru gitu, ya. Karena sebenarnya Olimpiade kan proses lah untuk meningkatkan kualitas, ya. Jadi kalau bisa ibaratnya mah tetaplah orang teh bersemangat belajar sains yang berkategori Olimpiade, walaupun mungkin dia sudah nggak lolos gitu, karena pasti ada manfaat. Itu mungkin Pak Andri, mungkin silahkan dibuka forum. Tapi kayaknya mending ini deh di kolom chat deh, Pak Andri. Nggak nerima ini langsung. Oh, baik Pak Ridwan. Oke, terima kasih Kak Farel dan Pak Ridwan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan digunakan kesempatannya. Bapak dan Ibu silahkan melakukan chat di kolom komentar jika ingin bertanya. Dan tujukan mungkin bisa ke Kak Farel atau mungkin Pak Ridwan juga. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ya, ditunggu Bapak dan Ibu, mungkin sedang mengetik ya Bapak dan Ibu. Oke, ditunggu. Oke, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan pertama nih Kak Farel dari Ibu Nur Aziza Harun. Kak Farel, gimana nih caranya untuk terus konsisten dan termotivasi untuk mengikuti Olimpiade? Begitu. Ini mungkin mau langsung dijawab atau menunggu beberapa dulu? Jawab aja Pak, langsung. Langsung ya. Oke Kak Farel, mungkin bisa Pak. Mungkin pertama harus enjoy Olimpiade yang diikutinya dulu sih. Karena kalau udah nggak enjoy, jadi mungkin lebih susah buat motivasi kan. Yang pertama ya enjoy lah.
Jadi kayak saya aku kan ikut olimpiade matematika. Jadi ya karena aku enjoy sama matematika gitu. Jadi ya lebih selalu termotivasi gitu. Dan dulu juga sempat pernah kayak ngerasain males gitu ikut olimpiade, sebenarnya pernah. Tapi ya aku kayak break gitu dari olimpiade dulu kayak sebulan 2 bulan. Habis itu jadi motivasi ikut lagi lah. Jadi normal buat sempat ngerasa mager gitu buat olimpiade, tapi ya asal enjoy pasti ini kok. Pasti bakal mau ikut lagi. Oke, kira-kira itu ya jawabannya Ibu Nur Azizah tadi sempat bertanya tentang bagaimana terus konsisten. Oke. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Gregorius. Ini sepertinya siswa ya. Ini ditujukan kenapa di Indonesia lomba nyanyi, lomba foto atau lomba lainnya hadiahnya lebih besar. Waduh, ini sudah bicara hadiah ketimbang lomba matematika. Oke, mungkin ini lebih cocoknya Pak Ridwan ya, bisa menanggapi Pak Ridwan. Ini kapan lu bisa jawab nggak itu? Coba. Mungkin karena lebih gampang viral, nggak tahu sih. Kalau Pak Ridwan mikir gini, kan ada 3 antena manusia tuh, panca indera, akal, sama hati. Di Indonesia itu yang dominan tuh panca indera, lebih dihargai, makanya orang yang joget, TikTok, apa tuh hadiahnya lebih gede. Berikutnya akal, yang juara olimpiade ya lumayan lah. Terakhir yang paling parah kalau juaranya hati. Kalau ada anak berakhlak baik nggak dikasih penghargaan, nggak dikasih hadiah kan. Nah itu lebih parah tuh. Harusnya kan anak berakhlak baik, rajin puasa, rajin sholat tahajud, apa dikasih hadiah juga dong. Kan mereka juga berprestasi. Atau bahkan juara ngaji aja, juara ngaji itu jarang dapat penghargaan beasiswa apa gitu. Makanya negeri ini bermasalah. Kalau negeri ini jadi bangsa yang besar, orang-orang yang ada akhlaknya baik itu kasih penghargaan, yang rajin ibadah kasih penghargaan gitu loh. Yang sifatnya spiritual itu diberikan penghargaan lebih gede daripada yang akal, daripada yang panca indera. Makanya kalau kita ingin maju sebenarnya mah dibalik penghargaan tuh. Juara ngaji beasiswanya lebih gede, atau juara versi agama lain apalah lebih gede. Juara olimpiade ya turun dikit. Nah juara yang kira-kira fisik mah ya ada juga lah gitu. Ini saat ini kebalik memang. Itu benar tuh Gregorius yang nanya ya. Ya kondisi kita seperti itu. Itu jawabannya Pak Andri. Iya siap, terima kasih. Dan itu Gregorius itu kalau tidak salah siswa Pak. Oh iya, siswa ya. Siswa Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan. Ya, lanjutkan. Pertanyaan dari Ibu Yuyun ini untuk ditujukan kepada Kak Farel. Kak Farel, gimana kakak bagi waktu antara pelajaran umum sama pelajaran olimpiade? Apakah bisa seimbang? Oke, ini sepertinya banyak ya yang jadi pertanyaan untuk dan siswa pun mungkin seperti itu. Mungkin Kak Farel bisa berikan sharing gimana dulu Kak Farel? Dulu aku tuh ini sih, kalau bagi waktu biasanya kerjaan sekolah dulu, mungkin kayak kerjain PR yang ada gitu dulu, kayak abis itu kelar semua, kayak kan bisa bebas kan, kayak ada waktu bebas ya pakai aja buat belajar olimpiade. Dan sempat juga kadang ada beberapa sekolah yang ngasih ini juga sih, kayak waktu buat kita belajar olimpiade, kayak dan untungnya SMP dan SMA aku tuh kayak ngasih kesempatan gitu loh, kayak ada waktu kayak 2 minggu gitu, 3 minggu buat kita dikasih waktu buat belajar olimpiade gitu. Ya nggak usah ikut sekolah, belajar olimpiade aja. Jadi beberapa sekolah ada yang ada fasilitas gitu juga. Dia lumayan berguna buatku. Iya, seperti itu mungkin tadi dari Ibu Yuyun ya, bagaimana Kak Farel mengatasi untuk membagi antara waktunya antara pelajaran umum dan olimpiade gitu, agar jadi seimbang gitu, Ibu Yuyun. Oke, selanjutnya mungkin masih kepada Kak Farel ya, ini cukup banyak yang Kak Farel dari Ibu Yuli dari Depok.
bagaimana caranya mengatasi rasa deg-degan dan mual saat lomba. Nah, ini sepertinya sering dialami oleh peserta lomba, jadi ditanyakan oleh Ibu Yuli. Silakan Kak Farel. Ini kalau aku awal juga sering deg-degan gitu sih, kayak awal-awal ikut Olimpiade. Tapi ya kalau udah makin banyak ikut jadi ya bisa udah nggak deg-degan lagi sih, kayak enjoy aja gitu, santai. Jadi biar nggak deg-degan ya ikut lomba aja, makin ikut banyak lomba. Ini masih ada beberapa, apakah mau kita coba, kalau misalnya memungkinkan kita coba sampai jam 5:30 kita coba fasilitasi ya Bapak dan Ibu. Ini masih ada pertanyaan dari ini Ibu Amorawati. Assalamualaikum Kak Farel, bagaimana Kak Farel menentukan pilihan jurusan saat kuliah? Apakah ada hasil tes minat bakat atau karena passion? Ini mungkin lebih sebenarnya nggak kedua-duanya sih. Sebenarnya awal aku milih computer science itu karena pertama ya mungkin itu karena cukup relevan sama bidang yang aku enjoy, itu matematika. Dan kedua, kenapa aku milih ini daripada matematika, mungkin karena aku lihat ini sih kayak kerjaannya gitu, kayak kerjanya lebih kayak di sekarang lebih banyak gitu yang bisa didapat dari computer science dibanding matematika itu. Ya tapi salah satu alasannya mungkin karena cukup relevan lah sama matematika. Kayak ilmu yang dipakai di matematika lumayan dipakai. Oke, ya. Mungkin satu penanya lagi ya dibacakan agar nanti setelah ini ada closing statement dari Pak Ridwan. Kemudian ini yang pertanyaannya jurusan sudah. Oh ini dan ini buat Pak Ridwan juga. Kak Farel dan Pak Ridwan, bagaimana membangun motivasi siswa senang mengikuti Olimpiade? Jadi bagaimana motivasinya gitu, baik mungkin dari sisi pengajar dan juga dari sisi orang yang mengikuti lombanya. Mungkin seperti itu Pak Ridwan dan Kak Farel. Mungkin dari Pak Ridwan dulu, boleh Pak Ridwan? Cara motivasi ini tergantung level nih. Waktu Pak Ridwan ngajar di suatu daerah di luar Pulau Jawa, motivasinya kalian kalau ikut Olimpiade bisa naik pesawat nanti lombanya di Jakarta gitu. Itu tuh buat mereka semangat. Tapi untuk yang lain lagi, kita bisa bilang misalkan kalau sudah terbiasa naik pesawat, kalian ikut Olimpiade nanti bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri, itu bisa jadi bisa. Tapi kalau sekarang Pak Ridwan lebih suka kalian ikut Olimpiade untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, pasti hidup kalian akan sukses. Itu sekarang. Karena setelah diperhatikan, kalau sesuatu yang bukan karena Allah, relatif ya. Tapi kalau sudah karena Allah, insya Allah pasti itu yang terbaik. Itu mungkin kalau dari Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Pak Kak Farel punya sudut pandangnya dari orang yang ikut lomba gitu. Mungkin bakal lebih termotivasi kalau saya habis ikut lomba diajak makan-makan gitu atau dikasih apa gitu, jadi semangat gitu ikut lomba. Oke, ya Bapak dan Ibu, mungkin ini kita sudah di penghujung sesi acara dan sangat menarik sekali hari ini Bapak dan Ibu. Dari Pak Ridwan tadi sudah menjelaskan detail tentang bagaimana selama ini penerapan dari pengelolaan Olimpiade, memotivasi siswa, dan juga sharing pengalaman. Dan juga tadi dari Kak Farel sendiri sebagai orang yang sudah merasakan langsung bagaimana tahapan-tahapan Olimpiade dari SD hingga sampai SMA seperti itu. Mungkin di terakhir ini sebelum kita tutup, kalau dari Pak Ridwan, apakah kami minta closing statement-nya Pak Ridwan? Oke. Sesi hari ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu semua, jadi Olimpiade itu kalau menurut saya adalah sarana kita meningkatkan kecerdasan otak di kepala dengan soal-soal yang susah-susah. Tapi jangan lupakan kecerdasan otak di dada hati kita. Karena menang kalah itu sudah ada suratannya. Tapi ketika kita selalu bersyukur karena hati kita cerdas, insya Allah yang kita pelajari akan memberi manfaat
di masa yang akan datang. Itu mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Kak Farel ada kalimat penutup Kak Farel sebelum ini akhir sesi? Apa ya? Mungkin coba aja ikut Olimpiade karena ada Coba salahnya aja. mencoba. Oke, tidak ada salahnya Coba dulu. mencoba. Siapa tahu kan Oke. enjoy dan akhirnya bisa menang. Ya, bagus. Oke, bagus. Oke, siap. Terima kasih Kak Farel dan juga Bapak dan Ibu. Jadi silakan jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu untuk kemudian mengirim siswanya atau memotivasi siswanya untuk mencoba. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di sesi penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih dan juga di sini kepada pemateri kita yang sangat super, Pak Ridwan dan juga Kak Farel atas inspirasinya. Jangan lupa Bapak dan Ibu ada presensi yang bisa diisi di kolom chat, ada linknya, silakan diisi agar nanti bisa istilahnya daftar hadir bahwa bukti bahwasanya Bapak dan Ibu sudah hadir di kesempatan kali ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, saya izin berpantun lagi, semoga tidak garing Bapak dan Ibu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Burung dara, burung cendrawasih, burung dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Ridwan. Dan pamit ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih Kak Farel. Terima kasih. Terima kasih Kak Farel. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak Ridwan dan Kak Farel. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.